Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang halaman 16 yang paling bawah. Halaman 16 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihifdzi ainin wal lisani wasairil a'do jami'an fajtahidan la taksala. Ya. Wa bihifdzi ainin wal lisani wasairil a'do jami'an fajtahidan la taksala. Jadi masih berkaitan dengan memelihara taubat. Jadi agar taubat kita sempurna, kita harus memelihara taubat itu wa bihifzi, dan dengan menjaga ainin, mata, dan dengan menjaga mata. Jadi mata ini kita jaga, maksudnya pandangan kita jaga. Wal lisani, dan lisan ini lidah atau mulut atau ucapan. Menjaga mata, menjaga lisan. Wasairil a'do, dan seluruh anggota tubuh. Wasairil a'do, dan seluruh anggota tubuh. Jami'an, semuanya. Jami'an, semuanya. Jadi dijaga dari jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Jadi mata tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Lisan tidak mengucapkan yang dilarang oleh Allah. Kemudian kaki tidak melangkah ke tempat maksiat. Tangan tidak menggunakan yang dilarang oleh Allah, misalkan memukul dan lain sebagainya. Kemudian telinga tidak mendengar yang dilarang oleh Allah. Hidung tidak digunakan untuk mencium yang dilarang oleh Allah. Dan hati tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaluan juga dijaga, jangan sampai melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya 7, kalau dengan hati itu berarti 8. Jadi seluruhnya kita jaga, jangan sampai bermaksiat kepada Allah, tetapi digunakan untuk taat pada Allah. Fajtahidan, maka bersungguh-sungguhlah.
La taksala, jangan kamu malas. Bersungguh-sungguhlah menjaga anggota tubuh ini dari bermaksiat kepada Allah, dan jangan malas. Dan jangan malas untuk bersungguh-sungguh untuk menjaga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar taubat kita sempurna, kita pelihara anggota tubuh ini jangan bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti satu persatu akan dibahas. Sekarang yang mau dibahas dulu adalah tentang mata. Yaitu yajibu, wajib, alaika, atas kamu, antaqiya, untuk menjaga, al-mataba, taubat, aidon, juga, wajib juga bagi kamu menjaga taubat, bihifdzil a'dha'i sab'ati, dengan menjaga anggota tubuh yang 7. Jadi anggota tubuh yang 7 itu kita jaga, jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Kita renungkan apa saja yang 7. Kita mulai dari mata. Mata, kemudian hidung, mulut, mata, hidung, mulut, telinga, kemudian tangan, kaki, dan kemaluan. Nah, itu semua dijaga jangan sampai bermaksiat kepada Allah yang jumlahnya 7 itu. Kalau bahasa Indonesianya ya panca indera. Jadi kalau bahasa Indonesianya panca indera. Tetapi kalau diarabkan itu a'dha'us sab'ah, anggota tubuh yang 7 yang harus dijaga jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Fayajibu, maka wajib, alaika, bagi kamu, hifdzul aini, menjaga mata. Jadi wajib bagi kamu menjaga mata, anin nazari, dari melihat, ila muhramin, dari kepada yang diharamkan oleh Allah. Jadi menjaga mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi menjaga mata dari yang melihat yang diharamkan oleh Allah, kita benar-benar menjaga. Kalau zaman sekarang itu jauh lebih sulit ternyata, karena tiap orang punya HP. Nah, di HP itu banyak sekali yang merusaknya. Jadi tergantung penggunaan, yang merusaknya itu sangat banyak. Tetapi kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, kita gunakan untuk tambah ilmu, kemudian nambah meningkatkan ibadah, itu bagus. Jadi kita mau murotal, ingin cepat hafal Quran, banyak murotal di HP. Kemudian kita ingin bisa menambah ilmu, banyak ilmu-ilmu di HP. Nah, begitu juga buat bermaksiat, itu juga sangat mudah. Maka kita jaga mata kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di HP. HP kalau kita itu insya Allah bisa menjaga. Nah, anak-anak kita juga perlu diawasi, jangan sampai menggunakan HP secara berlebihan atau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, an-nazratu, pandangan itu adalah sahmun, anak panah, masmumun, yang beracun, min sihami iblisa al-marjum, dari anak-anak panah iblis yang dilaknat oleh Allah. Al-marjum, yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan itu adalah salah satu dari anak panah iblis yang menyebabkan seorang berpikir maksiat lalu melakukan kemaksiatan. Jadi orang sebelum berpikir dia memandang dulu. Setelah memandang dia berpikir, kemudian berkeinginan, kemudian dia melakukan kemaksiatan. Maka pandangan itu harus dijaga. Pandangan harus dijaga, jangan sampai pandangan ini memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya anak panah itu apa? Jadi anak panah iblis berarti kan dengan
seorang memandang kemaksiatan lalu punya keinginan untuk bermaksiat, lalu kemudian di kesempatan lain dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah iblis itu memanah. Jadi memanahnya dengan pandangan. Jika dia berhasil memandang kemaksiatan, berikutnya iblis lebih mudah menggodanya, begitu. Iya, perumpamaan. Li'annaha, karena sesungguhnya pandangan, tad'u, mengajak, ilal fikri, kepada berfikir. Jadi pandangan itu mengajak kepada berfikir. Jadi orang yang pandangannya baik, lalu dia akan berfikir baik. Kalau pandangannya kotor, pandangannya rusak, memandang yang rusak-rusak, yang kotor, yang diharamkan oleh Allah, dia akan berfikir yang buruk-buruk, hadirin sekalian. Wal fikru, pikiran itu yad'u, mengajak, ila zina, kepada perbuatan zina. Jadi penyebab perbuatan zina pada awalnya adalah pandangan. Lalu pandangan yang tidak terjaga, kemudian berfikir, lalu bertindak, berikutnya menjadi perbuatan zina. Nah, ini kurang lebih makna daripada anak panah iblis yang beracun, yaitu yang menyebabkan orang terjebak kepada zina. Tetapi kalau kita jaga dengan baik, maka insya Allah tidak berfikir yang negatif. Berpikir negatif itu sebenarnya nggak dosa. Yang dosa itu kalau sudah menjadi perbuatan. Tapi ulama mengajarkan kalau berpikir negatif, istighfar. Karena kalau tidak diistighfarkan, nanti itu akan kejadian yang kita pikir negatif tersebut. Maka setiap berpikir negatif, istighfar. Lalu benci pada orang, istighfar. Benci pada orang itu sebelum jadi tindakan, itu nggak dosa. Tapi kalau sudah jadi tindakan, itu dosa. Jadi banyak istighfar kepada Allah. Berniat maksiat, itu selama nggak dilakukan, nggak dosa. Tetapi itu diistighfarkan agar benar-benar hilang. Sebab kalau tidak diistighfarkan, biasanya sebelum meninggal dunia, dia kejadian maksiat tersebut yang dipikirkan, na'udzubillah. Jadi berpikir negatif, ulama mengajarkan istighfar. Kita istighfarkan agar benar-benar pikiran yang negatif itu hilang, pikiran bermaksiat itu hilang. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, al-ainu, mata itu, tuzni, bisa berbuat zina. Berbuat zina maksudnya adalah zina mata itu maksudnya memandang yang haram, memandang yang diharamkan oleh Allah. Wal qalbu, dan hati itu, yusaddiqu zalika, membenarkan hal itu, au yukadzibuhu, atau mendustakan hal itu. Jadi mata itu bisa berbuat zina, lalu hati itu bisa membenarkan, bisa mendustakan. Jadi kalau orang yang soleh begitu memandang yang haram, itu dianggap zina mata, lalu dia menolak, lalu seketika itu dia berpaling, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang tidak soleh, maka dia membenarkan, dia menikmati kemaksiatannya, naudzubillah. Jadi hati itu bisa membenarkan, bisa mendustakan perbuatan tersebut. Artinya dia tidak mau melakukan hal itu. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ma taraktu, tidaklah aku tinggalkan, ba'di, setelah aku, fitnatan, suatu fitnah, adorro, yang lebih berbahaya, alar rijali minan nisa'i, atas laki-laki dan wanita. Maksudnya fitnah yang paling besar yang terjadi setelah aku wafat, setelah aku meninggal dunia, adalah fitnah yang paling besar laki-laki dan perempuan. Jadi hubungan laki-laki dan perempuan itu akan menjadi fitnah yang paling besar di zaman sekarang ini. Jadi fitnah yang paling besar di zaman sekarang, di zaman setelah meninggalnya Rasul, itu adalah laki-laki dan perempuan. Sekarang kita sudah saksikan sendiri, pacaran dianggap biasa, padahal itu haram. Nah, berdua-duaan dianggap
bukan suami istri dianggap biasa, pendekatan dan lain sebagainya, dan orang tua menganggap itu semua sudah biasa, padahal itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang fitnah yang paling besar itu fitnah laki-laki dan perempuan di akhir zaman ini. Ya, jadi dulu waktu ya zaman sebelum ada internet, zaman sebelum ada HP, itu orang meskipun bisa itu susah untuk melihat yang diharamkan oleh Allah. Sekarang sudah sangat mudahnya. Bahkan anak kecil pun sekarang bisa. Itu sudah luar biasa kondisi sekarang ini. Zaman dulu itu meskipun ada maksiat tapi sulit. Nah, sekarang itu akses sudah dibuka hampir sebebas-bebasnya. Nah, jadi ini fitnah yang paling besar di akhir zaman itu fitnah laki-laki dan perempuan, yaitu bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, iyyaka, hati-hatilah, wan nazara, terhadap penglihatan, hati-hatilah terhadap pandangan, fa innahu, karena sesungguhnya pandangan itu yankushu fil qalbi, akan mengukir di dalam hati. Jadi pandangan itu akan mengukir di dalam hati. Suratal manzuri, bentuk yang dipandang. Jadi bentuk yang dipandang itu akan masuk melekat ke dalam hati. Yang dipandang itu yang baik, yang melekat ke dalam hati adalah hal-hal yang baik. Yang dipandang itu yang buruk, yang melekat di dalam hati adalah hal yang buruk. Maka kita harus hati-hati terhadap pandangan. Wa innamad dunya, sesungguhnya dunia uyubuha, aib-aibnya dunia, keburukan-keburukan dunia itu badiyatun, nampak jelas. Jadi keburukan dunia itu nampak jelas. Kam futihat, telah banyak yang dibuka keburukan dunia. Baba baliyatin, pintu-pintu bencana. Pintu bencana. Jadi pintu bencana itu disebabkan dari perbuatan zina yang merajalela. Perbuatan zina itu pada awalnya dimulai dari pandangan. Jadi terjadinya bencana-bencana itu karena terjadinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya perbuatan zina yang dimulai dari pandangan. Jadi zina itu permulaannya dimulai dari pandangan. Kam futihat babu baliyatin, begitu banyak dibuka pintu bencana. Walahilatin dan musibah. Walahilatin, dan tidak merupakan musibah. Kahilati ainin kahilatin, tidak ada musibah yang lebih berat selain musibah mata yang dibebaskan. Tidak ada musibah yang paling berat selain musibah mata yang dibebaskan. Jadi mata ini memandangnya bebas, maka itu musibah yang sangat besar. Tidak ada musibah yang lebih besar melebihi mata yang dibebaskan, yang menyebabkan perbuatan zina itu terjadi. Sampai sini. Walillahi durrul qaili. Walillahi durrul qaili, milik Allah lah durru, mutiara, al-qaili, orang yang mengucapkan syair berikut ini. Nah, ini pertemuan berikutnya. Walillahi, milik Allah lah durrul qaili, mutiara, maksudnya kandungan hikmah al-qaili, yang mengucapkan syair berikut ini. Nah, itu insya Allah pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Kesimpulannya adalah kita harus menjaga pandangan. Kita harus menjaga pandangan. Ya, maka insya Allah kita bisa terhindar dari kemaksiatan berikutnya. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.